Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua gugur setelah kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha ditembak saat meninjau lokasi pembakaran sekolah dan rumah di wilayah tersebut. Kontak tembak kembali terjadi di Kampung Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kontak tembak tersebut mengakibatkan Kepala Badan Intelijen Daerah Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Dani gugur di lokasi kejadian. Ia ditembak saat meninjau lokasi pembakaran sejumlah sekolah dan rumah yang dilakukan KKB di Beoga 2 pekan lalu. Jenazahnya dievakuasi ke rumah sakit Kota Ilaga, selanjutnya dibawa ke Timika. Dari Timika, jenazah Brigjen I Gusti Putu Dani dibawa ke Jakarta dan rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dari Timika, Papua, Desius Termas, TV One mengabarkan. Bagaimana sebenarnya kronologi dari tertembaknya Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha? Kita akan tanyakan kepada Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Pak Wawan Purwanto. Selamat sore, Pak Wawan. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Wawan, kita selamat sore. Ucapan duka cita yang mendalam atas gugurnya dari Brigjen TNI I Gusti Putu Dani Nugraha. Kita semua ingin mengetahui, Pak, mengenai kronologi tertembaknya dari Pak Putu Dani Nugraha ini. Seperti apa, Pak, informasinya, Pak? Ya, memang pasca terjadinya pembakaran ya di sekolah itu dan juga di Hone, rumah dari kepala suku yang ada di Papua, di Beoga ini, memang kita juga ingin secepatnya terjadi pemulihan keamanan, kemudian juga mendorong supaya psikologi massa itu pulih kembali dan ingin memberikan juga bukti bahwa negara itu hadir, tidak ada pembiaran untuk itu. Oleh karenanya dilakukanlah observasi dari semua lini, termasuk di TKP itu untuk melakukan bagaimana langkah-langkah selanjutnya, termasuk supaya ini semua kembali beroperasi seperti biasa dari kehidupan normal, termasuk sekolah maupun juga dari kepala suku tersebut, termasuk segala kemungkinan lain. Nah, pada waktu itu dilakukan, memang terjadi penghadangan di dekat gereja di sana, jadi baku tembak yang akhirnya juga ternyata satu di antara kita ada yang gugur, yaitu Kabinda Papua, Brigjen Putu Dani. Nah, inilah yang lantas terjadi seperti ini, jadi menjadi berita yang ada. Dan kita tetap yakinkan bahwa kejadian seperti ini kan tidak lantas menyurutkan operasi-operasi pengamanan kita, karena ini menjadi kewajiban kita untuk melindungi kepentingan publik yang luas. Apalagi ini sudah mulai menyasar kepada masyarakat sipil dan banyak korban, diantaranya guru maupun fasilitas-fasilitas sekolah, serta juga tukang ojek maupun juga masyarakat biasa. Inilah yang harus kita membuat tentram kembali dan Pak Wawan, artinya pada saat Brigjen Putu Dani ini berada di sana, pengamanan tidak begitu ketat dan KKB ini masih menguasai Beoga? Posisi memang sering terjadi penghadangan di sana. Seperti halnya ketika kita ada tim pencari fakta dulu, ketika ada penembakan juga dihadang di tanjakan gitu. Dan jadi itu bisa terjadi di mana-mana dan terjadi dari berbagai lini yang mereka temukan. Jadi mereka misalnya ketemu tukang ojek di posisi yang disasar juga akan melakukan penembakan terhadap itu. Kemudian juga ketika menghadang ada anak sekolah juga seperti ini juga bisa itu terjadi, karena ini sudah langkah perilaku teroris ya, hingga kita menciptakan
suasana mencekam, rasa takut yang ada di masyarakat begitu. Baik, Pak Wawan, yang jadi banyak pertanyaan publik adalah Brigjen TNI Igusti Putu Danina seorang jenderal TNI, Pak. Bagaimana kemudian seorang jenderal bisa menjadi korban penembakan? Apakah memang ini dilakukan di luar sepenglihatan yang bersangkutan seperti itu, disergap secara tiba-tiba, atau sudah dijadikan target sejak awal? Kalau namanya ruang di mana baku tembak sangat begitu luas ya, arah dari berbagai lini kan bisa terjadi. Yang paling gini, kalau namanya clash terbuka itu bisa terjadi apapun, termasuk rekoset ataupun peluru saling tembak ini bisa menjadi terjadi rekoset, lentingannya kemana saja. Namanya tembak menembak itu saling tembak dalam posisi yang nembak merunduk lagi. Jadi bisa terjadi rekoset dan apapun bisa mengena karena peluru bisa melenting kemana saja, termasuk kepada sasaran-sasaran yang sering tidak terduga. Jadi rentetan tembakan bisa mengarah ke siapa yang ada di sekitar situ. Tapi kita masyarakat situ kan sudah kosong sehingga masyarakat tidak ada yang terkena. Dalam posisi seperti ini memang kita terus juga melakukan perlawanan untuk melakukan penembakan balasan. Begitu. Cuman ini lantas menjadi gugur dan terus mereka lari dan ada satu pengejaran terukur, hanya memang lokasinya kan sekitarnya itu dalam kondisi hutan dan juga belantara, sehingga terus akhirnya kita lebih mengamankan kepada Kabinda ini, sementara mereka dalam pengejaran lanjutan. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto. Kita harapkan nanti di sana kondisi bisa segera kondusif dan seluruh anggota KK bisa tertangkap. Terima kasih, selamat. Terima kasih. Terima kasih kembali.